Halo, selamat datang di Gan Adi Lab. Baik, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara isolasi jamur patogen dari daun tanaman hingga menjadi isolat murni. Nah, ini adalah cara ya, Mas Mbak. Biasanya Mas Mbak yang bekerja di bagian R&D, bagaimana caranya sih dari daun ini yang bergejala hingga kita mendapatkan isolat murni. Nah, bolehlah kita simak bersama-sama. Saya akan coba bahas seperti itu. Nah, nanti di video selanjutnya saya coba buat yang lain juga, misalnya daun patogen dari batang, patogen dari akar gitu. Nah, terus bakteri dari daun, bakteri dari, nah itu caranya berbeda-beda ya, walaupun kita bisa kombinasikan, tapi saya akan coba satu-satu dulu gitu biar lebih spesifik. Oke, kita langsung aja. Nah, jadi caranya ini ya, ada beberapa step. Kalau jamur itu saya coba membagi menjadi dua cara ya. Nah, jadi yang pertama kita cari tanaman yang bergejala, misal ini ya. Nah, kita nggak tahu nih tanamannya ini terserang apa, kita nggak tahu, belum tahu, ibaratnya seperti itu. Kita ambil aja ya sesuai penelitian Mas dan Mbak aja, misalnya gitu ya. Nah, jaringan tanaman yang bergejala tadi kita ambil. Nah, kita masuk ke cara yang pertama misalnya. Nah, jadi jaringannya itu kita tumbuk seperti itu. Jadi kita tumbuk sampai halus seperti itu. Oh, mohon maaf, yang pertama kita sterilisasi permukaan dulu ya. Jadi kita bersihkan dulu daunnya gitu kan. Biasanya ini menggunakan alkohol, kemudian menggunakan air atau aquades yang standar seperti itu, alkohol dengan air. Nah gitu ya. Tapi kalau ekspornya lagi ya boleh, mungkin nanti ada klorok dan lain-lain, NaClO ini misalnya. Tapi untuk yang standar cukup alkohol sama air biasanya kayak gitu. Nah, kita ketika udah permukaannya bersih baru kita tumbuk. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan mikroorganisme lain selain target ya, yang ada di permukaan daun, karena mikroorganisme yang di luar daun ini juga sebenarnya banyak Bapak Ibu Mas Mbak. Nah, karena kita ingin spesifik target yang ini, yang hitam-hitam aja biar nanti nggak bercampur. Jadi tujuan sterilisasi permukaan itu gitu ya. Nah, setelah itu kita tumbuk. Nah, setelah kita tumbuk, kita masukkan ke dalam air steril kayak gitu. Jadi airnya harus steril, airnya harus dari autoclave, nggak boleh nggak, karena takut nanti tercampur dengan patogen lain seperti itu. Nah, ini ketika udah ditumbuk, masukin ke sini, kemudian kita aduk dengan rata, kita kocok dengan rata. Nah, kemudian setelah itu ambil 1 mili ya, 1 mili dari sini ke bagian yang bersih lagi. Jadi ini adalah air steril, air steril, air steril, air steril. Nah, kita pengenceran secara bertingkat, namanya seperti itu. Nah, pengenceran secara bertingkat biar apa? Tujuannya ketika kita ingin menumbuhkan itu kita nggak terlalu padat seperti itu. Nah, misalnya pengenceran keempatnya, jadi ini ambil 1 mili, kemudian masukin ke sini, kita kocok lagi, ambil 1 mili, kita kocok lagi, ambil 1 mili, kita kocok lagi. Nah, dari sini kita langsung masuk ke cawan ya, kita tumbuhkan di media agar. Nah, kenapa kita harus melakukan ini? Biar nanti yang tumbuh di sini itu dia tidak terlalu padat. Sebenarnya bisa Mas Mbak, langsung dari yang pertama ini bisa, tapi nanti pertumbuhannya padat. Ketika pertumbuhannya padat, mikroorganisme satu dengan yang lainnya dia akan menyatu. Jadi logikanya seperti itu, akan menyatu dan sulit kita untuk mengidentifikasi mengambil mana yang murni seperti itu. Nah, makanya dilakukan pengenceran bertingkat. Pengenceran bertingkat ini terserah Mas dan Mbak, bisa sampai berapapun sesuai penelitian Mas ya. Saya contohkan ini misalnya 5 gitu. Biasanya kalau jamur itu dia 5 gitu, karena spora jamur tidak terlalu padat, makanya dia normalnya 4 sampai 5. Kalau bakteri nanti ya di video selanjutnya itu biasanya 9 sampai 10 seperti itu. Tapi juga bisa lebih dari 10, 20 juga boleh. Nah, oke. Nah, kita tumbuhkan ke sini. Nah, dasarnya seperti itu. Nah, cara yang kedua Bapak Ibu, nanti ini
baru ilustrasi ya, nanti saya akan contohkan contoh-contohnya. Nah, ilustrasi yang kedua, cara yang kedua itu daun tadi ini. Nah, ini tadi kita potong ya, bagian sehat dan sakit ini kita potong terserah segitiga. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, kita potong-potong. Nah, setelah kita potong-potong, kemudian kita masukkan ke cawan langsung. Jadi langsung ditumbuhkan di cawan seperti itu. Tentu saja harus melalui apa? Ini sterilisasi permukaan. Jadi semua harus melalui sterilisasi permukaan. Nah, cara yang kedua tadi dipotong-potong. Nah, kalau udah dipotong-potong kayak gini, baru langsung dimasukin ke cawan. Jadi dimasukin sedaun-daunnya kayak gitu. Nah, ini ya, langsung masukin aja sedaunnya, nanti dia akan terlihat seperti ini. Nah, ketika dia tumbuh, jadi ini kita bisa lihat dari sini ada 4 daun yang ditumbuhkan, 1, 2, 3, 4. Nah, dia akan membentuk spot-spot seperti ini ketika miseliumnya, jamur itu berhasil tumbuh seperti itu. Nah, inilah contohnya ya. Jadi tanaman yang sakit, antara tanaman yang sakit dengan yang sehat dipotong. Jadi ini direkomendasikan karena di sini ada adanya interaksi spora itu dalam menginfeksi tanaman yang sehat dan sakit. Karena kalau kita mengambil full dari tanaman yang sakit full ini 100% misalnya sini, itu sporanya besar kemungkinan juga udah mati juga Bapak Ibu, seperti itu. Ya, udah tua juga sporanya seperti itu ya. Nah, jadi kita masukin ke sini. Ini adalah tisu steril ya. Habis itu masuk ke media agar. Nah, media agar ini sebelumnya udah dibuat ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu menyiapkan media agar dulu kayak gitu. Nah, ini ya, ketika masuk ke sini, nah ini adalah selang beberapa hari, ditunggu sampai jamur itu biasanya 3 sampai 5 hari itu dia udah muncul miseliumnya seperti itu. Nah, kalau prosedurnya Mas dan Mbak benar ya gitu, itu nanti 3 sampai 5 hari dia muncul. Nah, udah, kalau misalnya kayak gini, udah tumbuh kayak gini, kita ambil bagian yang dia bersifat homogen ya, bersifat sendiri. Jangan yang campur kayak gini, jangan diambil. Tapi yang satu kayak gini, nah ini satu ini diambil, bagian sini kecil diambil, kemudian dimurnikan. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, sudah dimurnikan kayak gini, baru dilakukan apa? Mikroskop. Kita lihat sporanya seperti itu. Di sini ada enggak ya? Nah, kita lihat di bagian mikroskop. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat sporanya apa kayak gitu. Nah, ini kita lihat bagian mikroskop. Sporanya apa sih ini? Nah, kalau kita udah mengetahui sporanya, baru kita diidentifikasi. Oh, ini tuh kayak gini, sporanya mirip seperti apa? Apakah Colectotrichum, apakah Pestalothiopsis kayak gitu ya, ataukah Fusarium dan lain-lain. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, dari ini contohnya dari cengkeh ya. Cengkeh kita ambil. Nah, kemudian ini daun yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah sterilisasi permukaan. 92 sterilisasi permukaan, alkohol, dan ketika alkohol selesai celupkan ke air steril. Nah, gitu. Ini untuk menghilangkan kadar alkoholnya seperti itu ya. Nah, kalau udah air steril baru masukin ke tisu yang bersifat ini udah disterilisasi semua. Alatnya harus steril ya, termasuk tisu yang di dalam ini dia harus steril. Nggak boleh nggak, harus gitu ya. Nah kita menyiapkan, Bapak Ibu Mas Mbak menyiapkan ini dulu, medianya dulu. Jadi yang kalau mau lancar siapkan dulu medianya seperti itu. Nah, oke, tadi kita udah, baru ditumbuhkan ke sini. Nah, cara yang pertama tadi ya, ini caranya tadi, jadi diencerkan dulu, ditumbuk dulu, tumbuk, kemudian diencerkan seperti itu. Nah, ini adalah ilustrasinya. Dari yang pertama ini adalah padat, pekat ya di sini. Nah, semakin ke sini nanti dia semakin nggak pekat seperti itu. Tapi terserah sebenarnya Bapak Ibu ingin menggunakan yang mana. Nah, ini adalah ilustrasinya. Ketika kita menumbuhkan dari yang pertama, dari yang pekat, maka tumbuhnya akan seperti ini. Akan susah untuk diidentifikasi. Kita harus memurnikan secara berkali-kali dari sini. Gitu. Nah, tapi kalau kita udah mengencerkan ke beberapa tingkat, maka yang muncul akan sedikit. Loh, tapi kan sedikit Mas gitu. Nggak apa-apa, malah bagus. Gitu, karena kita bisa lebih spesifik dalam
mengamati gitu ya, dalam memurnikan lebih cepat, lebih mudah kayak gitu. Nah kalau udah campur kayak misalnya yang pertama nih, ini kan campur ya, campur di sini kita kan susah. Aduh ini udah campur nih antara jamur A dengan jamur B gitu. Nah itu akan lebih susah Bapak Ibu daripada kita ya yang cuma dapat sedikit tapi mudah untuk memurnikan ya. Lebih baik seperti ini gitu Bapak Ibu. Nah kemudian caranya, nah ketika ini dari sini ya, dari yang misalnya dari ini nomor 4 nih ya, kita cara platingnya gimana gitu kan. Cara platingnya mudah Bapak Ibu Mas Mbak. Kita ambil 1 mili ya, jangan banyak-banyak, cukup 1 mili aja, menggunakan jarum suntik atau pinset yang bisa mengukur 1 mili. Nah 1 mili diteteskan di sini, kemudian kita sebar. Ini adalah sprit plat, namanya sprit method ya, sprit. Jadi disebar dik gitu. Nah usahakan ini selesai ya, biar menempel. Usahakan selesainya kapan, itu selesainya ketika airnya itu udah nggak terasa lagi, jadi udah agak keset gitu. Jadi ya walaupun jangan lama-lama ya, jangan lama-lama karena bisa kontam juga kalau lama-lama. Nah tapi yang jelas disesuaikan aja sampai airnya tuh ngerasa kita tuh udah nggak ada airnya gitu. Karena ketika kita menuang di sini kan ada airnya kan. Nah air ini nanti akan menyebabkan mikroorganisme ini kemana-mana Mas Ben Mbak gitu. Nah, biar nggak kemana-mana makanya agak keset dikit, biar nanti ada koloni-koloni yang tumbuh seperti ini gitu. Nah ini adalah contohnya. Nah contohnya ketika kita melakukan split plant atau yang tadi tanam ya. Jadi kalau udah kayak gini, nah ini kita bisa lihat ini adalah hasil pertumbuhannya. Nah dari sini kita bisa ambil Mas dan Mbak, ini adalah baru awalan ya, belum murni ya kalau kayak gini ya. Kalau murni itu satu, nggak bisa kayak gini, ini belum murni. Nah kita caranya memurnikan, kita ambil di sini, misalnya sini, ini kan bersifat homogen sendiri nih. Nah kita bolehlah ambil di sini, pindahkan ke media yang baru seperti itu. Nah kalau misal case-nya kayak gini, yang udah campur kayak gini, Mas dan Mbak cari yang sekiranya dia masih sendiri, masih satu. Nah ini misalnya tengah-tengah sini ambil, terus sini ambil. Nah kalau yang bagian sini, nah kalau kita ingin mengambil yang bagian sini kayaknya menarik Mas ini Mas, oke kita ambil. Nah bagian sini usahakan satu ya gitu, kita pindahkan ke medium yang lain. Nah, mungkin misalnya seperti ini Mas Mbak. Wah ini aja nih, ini misalnya nih, ini kok jamurnya unik ya Mas ya, apakah ini yang saya cari gitu. Nah boleh di sini diambil satu sedikit kecil, tumbuhkan ke media yang baru. Nah kayak gini nanti hasilnya seperti ini. Nah ini adalah contoh jamur yang udah murni Mas Mbak, seperti itu. Nah ini adalah contoh jamur ini dari sini ya, ini saya ambil dari sini, yang ini saya ambil dari sini gitu. Nah, hasilnya seperti ini. Karena kalau misal ini ditumbuhkan secara bersamaan, nanti ada yang namanya persaingan nutrisi, mereka akan saling serang gitu ya, untuk merebutkan nutrisi makanan sehingga pertumbuhannya nggak optimal. Nah ini contohnya seperti ini. Nah ini adalah udah murni nih. Jadi kalau Mas dan Mbak udah lihat jamur yang udah sekiranya bentuknya bagus seperti ini artinya murni seperti itu. Nah setelah ini bagaimana? Setelah ini kita belum tahu ini jamur apa seperti itu. Apakah ini target yang kita cari? Apakah ini adalah Pestalotiopsis atau Correctotrichum atau Kulfu atau yang lain-lain? Misalnya saya ingin mencari Pestalotiopsis gitu ya. Nah kita masuk ke mikroskop. Nah masuk ke mikroskop, ini jamurnya apa gitu kan. Nah oh ini bener nggak ya gitu kan. Nah kita bisa lihat identifikasi dari sporanya gitu. Jadi ini diambil kecil, dari masukin ke mikroskop gitu. Kita lihat di bagian mikroskop apakah jamurnya sesuai sama yang saya cari gitu. Kalau misal jamurnya ternyata beda, Collectotrichum misalnya, sedangkan saya cari Pestalotiopsis, oh berarti bukan ini, seperti itu. Nah mungkin ini bisa disimpan lah buat penelitian yang lain gitu. Nah ini contohnya ini adalah jamur Pestalotiopsis Mbak. Ini adalah spora dari Pestalotiopsis kayak gitu. Nah berarti bener kan yang saya ambil gitu ya. Nah udah kita dapat gitu. Nah caranya untuk kita biar tahu Pestalotiopsis ini dia
menyerang tanaman yang saya tadi, kita inokulasikan lagi ke tanaman kayak gitu, yang harus gejalanya mirip dengan daun yang saya ambil di lapang tadi. Jadi gini, saya mengambil nih yang sakit ini di lapang gitu kan, saya ingin tahu dia tuh sakitnya tuh gara-gara patogen apa sih. Kita lakukan serangkaian tadi ya. Nah, kemudian kita udah dapat nih ya, udah dapat murninya. Nah, kita suntikkan lagi sporanya ini ke tanaman yang masih sehat. Gejalanya harus sama dengan gejala yang kita ambil tadi. Jadi nggak boleh beda, harus sama gitu. Nah, ini bisa dikatakan, kalau udah sama bisa dikatakan ini, bahwa penyakit ini disebabkan oleh Pestalotiopsis ini, jamurnya ini, kayak gitu. Nah, paham ya Mas dan Mbak? Mungkin saya akan menganalogikan hal lain, misalnya gini, Mas dan Mbak sakit panu gitu kan. Panu ini kita ident di mikroskop gitu kan. Nah, panu ini dia harus menyebabkan gejala yang sama, harus menyebabkan gejala panu yang sama ketika kita mengambil dari patogen di badan kita kayak gitu. Jadi gejalanya harus sama gitu, nggak boleh enggak. Nah, oke, jadi seperti itu ya analoginya. Nah, oke, Mas dan Mbak, demikian video dari saya, bagaimana cara kita mencari jamur ya, patogen hingga menjadi isolat murni gitu ya. Nah, udah sesimpel itu. Nah, oke, mungkin nanti kedepannya saya akan coba buat yang dari batang lah boleh, atau dari mana akar. Baik Mas dan Mbak, demikian video dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.